Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu, Ibu Febri, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Hilya Najwa dengan NPM 113. Saya Randi Sri Khalifah dengan NPM 89. Saya Muhammad Fadil Munib dengan NPM 72. Saya Amanda Reza Pratiwi dengan NPM 127. Saya Handra Putra Alma dengan NPM 52. Dan saya Rodia Hasan Alidrus dengan NPM 98. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil pemetaan sebaran vihara di wilayah Aceh yang kita susun menggunakan bantuan ArcGIS untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baik, dalam tugas ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadil Munif. Baik, dalam tugas ini kami memilih untuk menggunakan ArcGIS Pro dibanding QGIS. Alasan utama pemilihan tersebut karena ArcGIS Pro memiliki fitur yang lebih lengkap dan profesional, khususnya dalam pengolahan serta analisis data spesial berskala kompleks. Selain itu, tampilan antarmuka ArcGIS Pro dinilai lebih modern dan ramah pengguna, sehingga memudahkan kami dalam mengelola banyak layer maupun saat menggunakan berbagai tools analisis yang tersedia. ArcGIS Pro juga didukung oleh dokumentasi resmi serta sumber pembelajaran yang luas dari pihak pengembang yaitu Esri, yang sangat membantu ketika kami mengalami kendala teknis. Selanjutnya, untuk jenis basemap yang kami gunakan adalah imagery hybrid. Basemap ini kami pilih karena menggabungkan citra satelit, resolusi tinggi dengan label informasi seperti nama tempat, jalan, dan batas wilayah. Dengan demikian, kami dapat melihat kondisi visual permukaan bumi secara nyata, sekaligus memperoleh informasi lokasi yang akurat dan terstruktur. Hal ini sangat mendukung dalam proses analisis spesial karena memungkinkan kami memahami konteks geografis dari data yang diolah dengan lebih jelas. Secara keseluruhan, pemilihan ArcGIS Pro didasarkan pada kelengkapan fitur dan kemudahan penggunaannya. Sedangkan imagery hybrid dipilih karena mampu menyajikan tampilan peta yang informatif, realistis, dan mendukung ketepatan analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Handra. Baik, saya akan menjelaskan tentang titik. Pada penjelasan kali ini, titik lokasi vihara di Aceh pada peta ArcGIS terdapat 12 titik yang mempresentasikan lokasi vihara yang tersebar di berbagai kabupaten kota di Provinsi Aceh. Setiap titik yang ditampilkan dalam layer bertanda merah menunjukkan koordinat lokasi vihara yang telah dipetakan sebelumnya. Distribusi titik-titik vihara ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada kota Sabang dengan satu titik. Terdapat satu vihara yang berlokasi di Sabang ini, pulau paling barat Indonesia. Meskipun secara geografis terpisah dari daratan utama Aceh, Sabang tetap memiliki komunitas pemeluk Buddha yang dilayani oleh vihara ini. Yang kedua ada pada kota Banda Aceh. Inilah wilayah dengan jumlah vihara terbanyak, yakni sebanyak 5 titik. Hal ini menunjukkan konsentrasi komunitas Buddha yang lebih tinggi atau kebutuhan pelayanan keagamaan yang lebih intens di ibu kota provinsi. Yang ketiga ada Kabupaten Biren dengan satu titik yang dimana satu vihara terletak di wilayah Biren ini yang berada di jalur utama lintas Sumatera. Lokasi ini menjadi titik penting karena menghubungkan wilayah tengah Aceh dan timur Aceh. Yang keempat ada kota Lok Sumawe dengan satu titik. Kota industri ini memiliki satu vihara yang kemungkinan melayani pekerja atau komunitas Tionghoa lokal. Yang kelima ada Idi Rayap, Kabupaten Aceh Timur dengan satu titik. Idi Rayap menjadi titik penting lain di pantai timur yang memperkuat jaringan persebaran vihara di sisi timur provinsi. Yang keenam ada kota Langsa dengan satu titik, di mana di wilayah perbatasan Aceh Sumatera Utara ini Langsa memiliki satu vihara sebagai titik pelayanan keagamaan untuk wilayah timur Aceh. Yang ketujuh
ada Kabupaten Aceh Tengah dengan 1 titik, yang dimana titik ini berada di wilayah dataran tinggi tengah Aceh, menunjukkan kehadiran vihara meskipun daerahnya lebih terpencil dan tidak di pesisir. Yang ke-8 ada Kota Meulaboh dengan 1 titik, yang dimana terletak di barat Aceh. Meulaboh memiliki 1 vihara yang melayani umat di kawasan pesisir barat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis atau jalur akses jalan yang terlihat pada peta sebaran vihara di Aceh. Nah, yang pertama pada peta ini kita bisa melihat nih garis berwarna biru muda yang membentang dari pusat kota Banda Aceh lalu menuju ke jalan besar atau jalan utama yang berwarna merah. Nah, itu dikenal sebagai jalan provinsi atau jalan lintas Sumatera. Nah, garis ini menggambarkan jalur yang biasa dilalui masyarakat, baik dari dalam kota maupun. Nah, garis ini dibagi menjadi 2 jenis utama. Pertama, garis kecil, garis jalan kecil ini adalah jalan lingkungan atau jalan dalam kota yang ukurannya lebih sempit. Garis ini diberi nama garis underscore jalan underscore kecil di dalam ArcGIS. Jalan ini biasanya digunakan untuk menjangkau vihara-vihara yang berada di tengah permukiman atau di area kota yang padat. Kedua, ada garis jalan provinsi yang disebut garis underscore jalan underscore prov. Ini adalah jalan besar yang biasa dilalui oleh kendaraan dari luar kota dan terhubung ke jalur-jalur utama seperti jalan lintas Sumatera. Garis ini sangat penting karena menghubungkan vihara-vihara di wilayah Aceh. Nah, kenapa garis jalan kecil hanya berada di Banda Aceh saja, sedangkan di wilayah lain tidak ada? Karena Banda Aceh merupakan ibu kota dengan ibu kota yang wilayah dengan jumlah vihara terbanyak, yaitu ada 5 titik vihara di dalam satu kota saja. Nah, lokasinya saling berdekatan dan berada di tengah kota yang padat, sehingga akses ke sana tidak bisa langsung melewati jalan besar, harus masuk dulu ke jalan-jalan kecil, seperti jalan lingkungan atau jalan pemukiman. Nah, sementara di wilayah Aceh lainnya, seperti Meulaboh, Biren, Aceh Tengah. Nah, mereka hanya memiliki 1 vihara saja dan letaknya biasanya langsung berada di tepi jalan besar. Jadi, aksesnya langsung dan tidak perlu lagi jalur kecil tambahan seperti di Banda Aceh. Nah, jadi secara keseluruhan garis ini menggambarkan konektivitas antar tempat ibadah dan infrastruktur jalan yang ada di Aceh khususnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ramzi. Baik, di sini saya akan menjelaskan poligonnya. Poligon itu adalah data spasial berbentuk arah tertutup yang digunakan untuk mempresentasikan batas wilayah seperti kota, kabupaten, atau zona pemanfaatan lainnya. Poligon inilah yang saya gunakan untuk membedakan secara visual data spasial antara masing-masing wilayah administratif di kota Aceh. Lalu area berwarna di sini kita membedakannya antara kota dan kabupaten untuk membatasinya wilayah poligon. Untuk batas yang pertama itu ada berwarna merah muda, itu menunjukkan batas wilayah administratif kabupaten, di mana tempat ditemukannya keberadaan vihara berdasarkan data spasial yang telah dipetakan. Lalu ada yang berwarna jingga, itu menunjukkan batas wilayah administratif kota tempat, yang dimana ditemukannya keberadaan vihara berdasarkan data spasial yang telah dipetakan. Selanjutnya akan saya kasih di mana untuk di kabupaten dulu. Untuk nama-nama ini dari Sabang, dari Aceh Barat. Untuk kabupaten itu pertama ada Aceh Barat, itu ada 5. Nah, di sini berwarnanya
Pink. Lalu ada Biren, Kabupaten Biren. Nah, terletak di sebelah utara. Lalu ada Kabupaten Idi. Lalu ada Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya untuk peak kota yang warnanya oranye. Mulai dari Sabang dulu. Nah, di Sabang itu terdapat berbagai macam pulau-pulau kecil. Coba di zoom. Nah, di situ ada Pulau Rubiah, Pulau Selaku, dan Pulau Klah. Selanjutnya ada kota Banda Aceh. Terdapat di gambar. Selanjutnya ada kota Lok Semawe. Terdapat di ujung pantai. Selanjutnya ada kota Langsa. Dan terakhir ada kota Subu Salam. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan untuk poligon atau perbatasan wilayah yang ada di persebaran vihara yang ada di Kota Aceh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Manda. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa data vihara yang berada di Aceh. Yang pertama ini Vihara Buddha Dharma Sabang yang berlokasi terletak di Kecamatan Kutalinu, Kota Sabang, tepatnya di Jalan Perdagangan dengan kode pos 23513. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 00103 dan diketahui memiliki jam operasional selama 24 jam. Untuk informasi kontak saat ini dengan Facebook yaitu FBS Banda Aceh. Untuk selanjutnya data Vihara Dewi Samudra. Vihara ini berlokasi di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Mulia dengan kode pos 23123. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 00538 dan diketahui memiliki jam operasional buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 20.00 WIB. Namun, untuk saat ini informasi kontak belum terdapat. Selanjutnya, Vihara Maitri. Vihara Maitri ini berlokasi terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan Mulia dengan kode pos 23123. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 03157 dan diketahui memiliki jam operasional buka setiap hari dari jam 8 sampai jam 20.00 WIB. Untuk informasi kontak saat ini Facebook yaitu Vihara Maitri Banda Aceh. Yang selanjutnya data Vihara Buddha Sakyamuni. Vihara Buddha Sakyamuni ini terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan tepatnya di Jalan Mulia dengan kode pos 23123. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 02009 dan diketahui memiliki jam operasional dari Selasa dari jam 19.30 sampai jam 21.00 WIB, lalu di hari Jumat dari jam 13.00 sampai jam 14.00 WIB dan 19.45 sampai 21.00. Dan untuk di hari Minggu dari jam 9.30 sampai jam 11.00. Untuk informasi kontak saat ini dengan nomor telepon 0813 60 02 1407. Lalu data dari Vihara Dharma Bakti.
Vihara Dharma Bakti ini terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tepatnya di Jalan T. Panglima Polim, dengan kode pos 23123. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 00265 dan diketahui memiliki jam operasional setiap hari dari jam 08.00 sampai jam 20.00. Untuk informasi kotak saat ini dengan Instagram @vihara-dharma-bakti 1878. Lalu, data ini mempresentasikan Vihara Vimalakitri. Vihara Vimalakitri ini terletak di Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, dengan kode pos 23127. Vihara ini terdapat dengan nomor induk bangunan atau NIB 02505 dan diketahui memiliki jam operasional buka 24 jam. Untuk informasi kotak saat ini dengan nomor telepon 0813 1918 5758. Dan data-data ini ditampilkan dalam bentuk pop-up ketika pengguna mengklik ke titik lokasi di peta digital. Dengan informasi ini, pengguna dapat mengetahui lokasi rumah ibadah secara akurat dan cepat. Lalu data selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Rodiah. Baik, untuk data-data selanjutnya, bisa next. Nah, untuk data selanjutnya adalah Vihara Buddha Bierun, di mana vihara ini terletak di Kabupaten Bierun di Kecamatan Kota Juang, di spesifiknya Jalan Rel Kereta Api. Vihara ini memiliki jam operasional Jumat malam, jam 7 malam untuk kebaktian umum, lalu Minggu pagi jam 9 pagi untuk SMB. Nah, vihara ini sendiri memiliki NIB atau nomor persil 01077 dan vihara ini bisa dikontak melalui nomor telepon 082369952716. Next. Nah, selanjutnya adalah Vihara Buddha Tirta yang terletak di Kabupaten Lok Sumawe di Kecamatan Banda Sakti, Jalan Kut Meutia. Jam operasional vihara ini sendiri adalah hari Selasa jam 8 sampai jam 9 malam, Jumat jam 8 sampai jam 9 malam, lalu hari Minggu jam 9 sampai jam 11 pagi. Untuk nomor persil atau NIB vihara ini adalah 0052 dan vihara ini dapat dikontak melalui nomor telepon 08116703 Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu Vihara Buddha di Kabupaten Aceh Tengah, Kecamatan Lutawar dan Jalan Kampung Asia yang beroperasional setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 20 atau 8 malam. Vihara ini memiliki nomor persil atau NIB 00009 dan dapat dikontak melalui nomor telepon 082123 780138. Nah, untuk vihara selanjutnya adalah Vihara Idi yang terletak di Kabupaten Aceh Timur di Kecamatan Idi Rayuk di Jalan Kampung Jawa. Untuk vihara ini sendiri beroperasional setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam atau jam 20 dengan nomor persil atau NIB 01162 dan nomor kontak yaitu nomor telepon 085776509631. Selanjutnya yaitu Vihara Buddha Langsa yang terletak di Kota Kabupaten Langsa, Kecamatan Langsa Kota di Jalan Gampong Bilang dan beroperasional pada hari Sabtu pukul 20 maupun hari Minggu pukul 9 pagi. Vihara ini sendiri memiliki NIB atau nomor persil 00536 dan dapat dikontak melalui nomor telepon 0811652307. Nah,
Untuk vihara selanjutnya kita memiliki Vihara Sakyamuni Meulabu yang terletak pada Kabupaten Aceh Barat di Kecamatan Johan Pahlawan di Jalan Sudirman secara spesifiknya. Jam operasional vihara ini adalah hari Selasa jam 20, hari Rabu jam 20 lagi, hari Jumat di jam 20 juga, dan yang terakhir hari Minggu di jam 10 pagi. Selain itu, vihara ini memiliki NIB atau nomor persil 0031 dan dapat dikontak melalui nomor telepon 0852 2737 0865 maupun nomor telepon lainnya yaitu 6285 2273 70869 65. Maaf. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditutup dengan oleh rekan saya Hilya. Oke, sekian pemaparan dari kita. Tujuan dari pemaparan dan pemetaan ini adalah untuk memahami lokasi-lokasi vihara yang tersebar di beberapa kota atau kabupaten di Aceh, sekaligus menganalisis bagaimana aksesibilitas menuju vihara tersebut, baik dari dalam kota maupun dari luar wilayah. Cukup dari saya dan rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.